Lalu Feli ya. Iya loh. Ada lagi. Berarti Faira, Haikal, Dila, Feli, sama Aziza. Itu aja ya. Oke. Semangat. Semangat. Kalau gitu kita tes dulu. Tahu semangat, tahu semangat semua ya. Ya dulu kita merasionalkan bentuk A. Tapi sebelum masuk kita ke sana, ya kan? Sebelum masuk ke materi merasionalkan bentuk akar, kita harus tahu dulu apa tujuan dan manfaatnya agar kita mempelajari materi merasionalkan bentuk akar itu sendiri. Ya, jadi karena materi kita tadi merasionalkan bentuk akar. Tahu nih bagaimana yang harus kita rasionalkan, kemudian bagaimana cara merasionalkan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, kalau sudah tahu caranya, berarti yang ketiga adalah mampu menyelesaikan permasalahan. Karena kan masih berkaitan ke bentuk akar. Ya, menyederhanakan bentuk akar. Misal Ibu kasih akar 8. Akar 8 sudah sederhana belum? Belum. Jadi kalau kita bentuk sederhana akar 8 berapa? 2. Harus bagaimana bentuk akarnya agar dia bisa kita tambah dan kita kurangi. Misalnya enggak? Menyamakan akar 2 ya, ditambah 2 akar 2. Bisa nggak kita sederhanakan atau kita jumlahkan langsung di sini? Akarnya kan sudah sama, jadi bisa nggak kita tambahkan? Berapa? Nah, perhatikan pertanyaan ini. Akar 2 nya berapa di sini? 1. Ditambah 2 akar 2. Jadi berapa? 3 akar 2. 3 akar 2. Karena sudah sama. Bagaimana kalau 2 akar 2 ditambah dengan 2 akar 3? Boleh nggak kita tambah? Tidak. Kenapa? Karena tidak sama. Iya, tidak sama akarnya. Yang satu akar 2, yang satu akar 3. Ya, gitu ya. Sama halnya 2 laki-laki ditambah 3 perempuan. Boleh jadi 5 perempuan? Tidak. Kenapa? Tidak sama. 3 akar 6. Akar 6. Berarti akarnya langsung kita kali. Ada akarnya tetap. Oke, kemudian kalau bagi kayak mana? Langsung dibagi. Contohnya akar 10 dibagi 2 akar 5. berapa? 10 akar 75 dibagi 2 akar 5. Oke, kita ambil yang sederhana. Akar 75 dibagi akar 25. Boleh nggak? Boleh. Berapa? Akar 75 dibagi akar 25. Akar 3. Berarti kalau perkalian pembagian tidak harus sama gitu ya. Nah, itu mengingat kembali. Oke, nah kalau merasionalkan itu, karena kita cuma mengingat apa yang sebelumnya. Sekarang ini kita mau merasionalkan. Ada yang sudah belajar di rumah bagaimana yang dikatakan mengalihkan penyebutnya. Nah, kalau bicara penyebut berarti dia pecahan. Berarti angka yang dirasionalkan itu pecahan. 5 dibagi akar 2 berarti penyebutnya akar. Oke, ada contoh lain. 6 akar 2 dibagi 4 akar 3. 6 akar 2 dibagi 4 akar 3 berarti penyebutnya akar juga. Gitu. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Ini sudah membahas bab tentang akar dan bentuk akar bagian ke-6, yaitu operasi hitung pada bentuk akar. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas bagian ketujuhnya, yang akan belum sederhana. Nah, proses memindahkan bentuk akar dari penyebut ke pembilang, itulah yang disebut dengan merasionalkan bentuk akar. So, kalau kita ngomongin merasionalkan bentuk akar, berarti nanti pasti ada pecahan. Kayak gitu ya. Nah, sekarang dari definisi ini coba Yang harus dirasionalkan, seperti itu kan? Kalian katakan, Bu, bentuk bilangan yang harus kita rasionalkan itu dia berupa pecahan. Nah, sesuai dengan video, bentuk pecahan nggak? Berarti kita benar. Yang pertama bentuk pecahan, ya. Nah, kemudian apa lagi tadi? Penyebutnya bentuk akar. Sesuai contoh yang kalian katakan tadi, kita periksa di sini. Untuk contoh yang pertama, penyebutnya bentuk akar nggak? Ya, berarti jawaban kita benar ya. Kemudian yang kedua, 1 per akar 3. Bagaimana penyebutnya? Pakai akar juga. Pakai akar, berarti dia dirasionalkan. Ada sesuai dengan video. Berarti apa yang sudah kita pahami tadi di rumah, ya, apa yang sudah kalian pelajari tadi malam di rumah, ternyata benar. Oke ya, itu kita melihat ciri bilangan yang harus kita
rasional. Jadi kalau bisa ketemu A per akar B, kita caranya tinggal kalikan dengan akar B per akar B. Nah, ini disebut dengan mengalihkan dengan akar kurang C, nilainya kan 1. Kalau misalnya ada 5 bagi 5, hasilnya kan 1. Pokoknya kalau atas sama bawah sama, kalau dibagi hasilnya pasti 1. Makanya ini nggak akan merubah nilainya. Bisa dipahami ya? Lanjut. Kasih tugas kelompoknya masing-masing, ya kan? Ada lembar di sana. Coba baca judulnya. Tugas kelompok masing-masing lihat. Ada di sana ya. Nah, yang sesuai dengan contoh yang sudah dijelaskan dalam video, ya kan? Ya. Sampai 5 soal saja dulu kan, Bu. Depan tuliskan hasil di papan tulis, nanti kita koreksi bersama. Kalau ada yang benar ya? Benar. Ada yang dapat? Maju. Belum ya? Nanti kan teman kita. Di bawah Madila, aku ada di bawah Madila itu. Satu per 2 akar 6 juga benar. Oke, good. Next, yang ketiga, 2 per akar 10. Ayo, 2 per akar 10. 3 kali 10 per akar 10. Kemudian hasil kalinya berapa? 2 10 per 10. Ya. Oke. Akar 4 kali 5 per 10. Akar 4 ada? Ada. Berarti 2 akar 5 per 10. Bisa disederhanakan lagi? Bisa. Berapa? 5. Iya, asal 1 per 5. Baik anak-anak ibu semua, karena diskusi kelompok sudah, kemudian tugas mandiri juga sudah, ya kan? Ya, Bu. Nampak muka-muka lemah. Sekarang mau badannya goyang atau ibu latih ketangkasan? Nah, latih ketangkasan ya. Gampang. Satu orang relawan maju. Boleh? Belajar dengan serius, kita sudah dengan tertib mengikuti semua kegiatan, kita sudah ini juga mengembalikan semangat dengan ice breaking yang melatih ketangkasannya. Ada yang jadi bangsa, ada yang jadi pemburu. Oke, jadi sebelum ibu tutup, kita simpulkan dulu materi kita hari ini. Yang pertama tadi kita menentukan
kan apa? Merasionalkan bentuk akar. Bilangan yang seperti apa yang bisa dirasionalkan? Ayo kasih ingat nggak? Model bilangan yang bagaimana yang bisa dirasionalkan, yang harus kita rasionalkan. Kan tadi ada contoh ya, ada 4 contoh dalam video. Ada yang bisa dirasionalkan, ada yang tidak perlu lagi bisa kita lihat agar bilangan itu kita rasionalkan. Coba satu orang nak angkat tangan. Ayo. Oke, berarti katanya penyebutnya pakai akar. Kalau sudah ada penyebut, berarti dia masuk ke bilangan pecahan. Maka yang pertama bilangannya harus pecahan. Dengan syarat penyebutnya bentuk akar. Kalau pembilangnya ada yang akar, penyebutnya tidak, bagaimana? Tidak perlu kita rasionalkan. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat soal, dia pecahan. Jelas ya? Jelas? Nah, cara merasionalkan harus kita kali dengan siapa, nak? Bentuknya akarnya. Dengan akar penyebut kalau dalam video, atau disebut juga dalam akar sekawannya. Oke, jelas ya? Jadi ibu simpulkan, untuk merasionalkan bentuk akar, yang pertama kita lihat dia bilangannya pecahan. Penyebutnya harus ada tanda akar. Kemudian untuk merasionalkan bentuk akar, kita harus kalikan dengan akar-akar sekawan. Lihat dari mana akar sekawan, Bu? Kita lihat dari penyebutnya. Sampai sini paham? Nah, kemudian ada Ibu kasih tadi ya untuk latihan di rumah sebagai tugas mandiri kamu di rumah. Kamu kerjakan, minggu depan kita kumpul dan kita bahas. Jelas ya nak ya? Masih ada tugas rumah. Oke, sekian.